Selain pesona alam dan tradisi, Pulau Bali juga menawarkan petualangan seru dan memacu adrenalin. Cocok untuk menepi dari kenyataan selama mengisi libur panjang. Salah satunya zipline. Nah, yang menarik dari zipline ini sebenarnya hampir sama kayak flying fox. Tapi kalau flying fox kan bawahnya biasa aja tuh. Kalau ini, lihat sendiri kan itu deburan ombaknya yang buat deg-degan. Waduh. Saat melaju, jantung saya berdebar cukup kencang. Tubuh seperti tertarik dan terbang melayang. Meski membuat tegang, sepanjang jalur saya disuguhi view laut yang memukau. Suara gemuruh ombak terdengar jelas, menambah sensasi dan semakin mendebarkan. Sensasi pertama itu emang paling deg-degan sih, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Tapi begitu udah meluncur, bes. Kayaknya gue mau coba lagi. Pengalaman pertama begitu menguras keberanian. Namun, pacu adrenalin ini cukup membuat saya ketagihan. Coba kedua kalinya sumpah rasanya tetap sama. Pertamanya deg-degan, kedua swing. Buat yang suka alam bebas, saya ajak kalian menikmati segarnya air terjun di Sukasada. Destinasi eksotis yang wajib didatangi saat berkunjung ke Bali. Oh itu ya? Udah kelihatan tuh. Widih! Wah, nah sekarang aku lagi ada di Aling-Aling Waterfall nih, di Buleleng ini ya. Waduh, bagus banget tuh di belakang. Benar-benar dingin air di sini. Saya datang saat pagi dan matahari belum bersinar terik. Makanya air masih terasa dingin. Tapi siapa takut? Kami justru menikmati berenang dikelilingi pemandangan yang indah ini. Nah, setelah tadi kita berenang-berenang, kita mau nyoba ini. Itu ada permainan menarik di Aling-Aling Waterfall ya, itu sliding. Nah, dari situ, belum sampai situ. Seru banget ya. Ini dia salah satu daya tarik di air terjun Aling-Aling. Kami bisa mencoba wahana alami. Sekarang giliran saya. Meski lintasannya pendek, sliding ini seru buat dicoba. Ini yang udah saya tunggu-tunggu. Water sliding dari ketinggian 7 meter. Wahana ini terbilang ekstrim, sehingga harus dipastikan keamanannya. Pakai pelampung dan mesti didampingi ahli.
nyemplung ke air seger. Magnet Bali tidak hanya alamnya yang memukau. Tradisi yang tetap hidup adalah daya tarik lain saat kita berkunjung ke pulau ini. Halo, hai. Waduh, seru banget ya. Nah, sekarang saya berada di Desa Leh dan mereka ini melakukan tradisi gulat garam ya, gulat garam dari Buleleng. Jadi mereka sedang melakukan ritual yang mana mereka berterima kasih kepada dewa atas hasil laut yang melimpah. Tradisi ini disebut Uyah Bali. Ritual yang biasa digelar sebelum memulai pembuatan garam sebagai wujud syukur para petani garam kepada Dewa Baruna, sang penguasa laut. Ini artinya apa Iya. nih? Kenapa saya harus dikasih garam? Simbol dari selamat datang. Oke, wow. Dan harmonis dengan alam. Oke, berarti saya sudah diterima ya Iya, di sini siap. untuk mengikuti ritual Siap, Uyah siap, Bali ya. siap. Iya, mantap. Salah satu keunikan dalam tradisi ini, selama prosesi berlangsung lidah harus dijulurkan. Sebuah gerak tubuh yang menjadi simbol karma. Selama hidupnya, manusia akan mendapat karma baik atau buruk tergantung dari perkataannya. Puncak ritual ditandai dengan gulat garam, yaitu berduel satu lawan satu. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, gulat garam. Benar-benar seru. Meski awalnya sempat deg-degan, tapi ternyata saya bisa mengalahkan semua lawan. Ritual ini selain berterima kasih dengan alam tapi juga menyatu dengan alam semesta. Gimana nggak nyatu nih? Lumpur semua. Ya masih diinjak. Oh, ini diinjak-injak? Biar terus, biar menjadi rata, sehingga permukaannya rata dan hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke, berarti saya injek-injek nih ya. Oke, saya akan bantuin dulu. Saya injek-injek nih. Oke. Dan kembali diinjak-injak. Setelah diinjak-injak selama 15 menit, kontur tanah akan jadi padat, sehingga menghasilkan tetesan yang jernih jika diberi air laut. Jadi ini airnya udah dimasukin di sini sama Pak Gede. Ini ditunggu berapa lama Pak? Ini ditunggu semalaman Semalaman? dan dalam waktu semalam itu airnya ini akan menetes turun dari tinjung. Ini alat ini namanya tinjung, akan turun menetes ke tempat. Jadi itu namanya bertinjung. Oke. Ke Grogol, ini air yang udah jadi nih ya Pak ya. Di
kelapa yang namanya palungan. Oke. Setelah gerombong air penuh, tinggal dipindahkan ke palungan atau cetakan garam dari batang kelapa. Nah, di sini udah banyak banget nih palungan-palungan. Jadi air yang tadi udah didiamin sehari itu, terus dituangin di sini untuk dijemur ya, Bli? Betul. Jadi itu, ini dituangin, terus habis itu ini airnya ini dijemur di atas palungan ini selama berapa hari, Bli? Dengan cuaca yang bagus akan menjadi garam selama 3 hari. Oke, udah jadi nih ya, Bli ya? Langsung udah. ya? Waduh. Jadi garam bambu ini. Nah. Masih asin lah. Rasa garam. Garam Buleleng merupakan salah satu yang terbaik di Pulau Bali karena melalui proses yang tidak mudah dan cukup panjang. Jadi saya nemuin air terjun ini. Dari tebing kapur menjulang gagah di sangga air laut jernih bagai kaca, petualangan saya lanjutkan ke daerah Ubud, Kabupaten Gianyar. Di tempat ini, salah satu olahraga air yang tidak kalah seru akan saya jajal. Sungainya cukup berarus, saya semakin tidak sabar buat mencobanya. Oke, let's go. Ayo Bri, kita berangkat. Let's do it. Baru mulai mengayuh, saya langsung disambut jeram pertama. Deg-degan sekaligus ketagihan. Tidak sabar menanti jeram berikutnya. Sumpah seru banget. Perbedaan dengan rafting karena ini mungkin karena perahunya kecil, jadi keseimbangannya emang harus betul-betul dijaga. Tapi sensasinya jauh luar biasa daripada main rafting. Menjelajahi Sungai Ayung dengan kayak memang jadi pilihan tepat. Sungai terpanjang di Bali ini tidak hanya menyuguhkan jeram menantang, tapi juga pemandangan asri di tepiannya. Ya, jadi 1 kilometer setelah start tadi saya nemuin ukiran-ukiran cantik ini. Jadi ini adalah ukiran Ramayana yang menciptakan Ramayana. Ini cantik banget ya. Katanya ini udah ada dari tahun 80 ya, Bli? Dari tahun 80. Wow. Mbak Dela mau coba tinggal? Mumpung ini jeramnya udah agak flat, mau nyoba? Wah, serius? Serius? Nggak serem? Nggak serem. Wah, ntar Bli sebelah saya ya. Oke, siap. Oke, yaudah. Semoga saya bisa menjaga keseimbangan sekaligus melalui rintangan di depan. Kayak pertama kali digunakan oleh suku Inuit di Alaska untuk berburu. Kini, kayak jadi salah satu olahraga yang dilombakan di Olimpiade dan jadi permainan air yang banyak diminati. Ya, serunya di sini saya bisa menikmatin indahnya Sungai Ayung, jauh dan tenang. Seru sekali bersantai di Sungai Ayung ini. Puas mengayuh dayung sendiri, saya kembali tandem karena jeram-jeram besar sudah menanti di depan. Saya kayaknya nemuin air. Wah, jadi saya nemuin air terjun ini. Kalian mandai. Tidak hanya dinaungi pepohonan hijau, Sungai Ayung
juga punya banyak air terjun. Sayangnya, airnya kurang jernih karena hujan besar baru saja turun. Setelah 10 km mengarungi Sungai Ayung, saya tiba juga di titik akhir. Dan ternyata masih ada satu kejutan menanti saya. Ini benar-benar akhir perjalanan yang seru. Wah, sumpah seru banget. Dan emang finishnya tuh yang paling seru. Weekend kayak gini paling enak untuk menikmati panorama hijau dan gemericik air kayak gini. Nah, sekarang saya berada di Belah Batu Gianyar. Saya sedang menikmati panorama alam di sini sambil menikmati akhir pekan. Giant swing, lihat dong, kurang giant apa? Ini tingginya berapa meter, Mas? 25 meter. Wow, 25 meter. Oke. Having fun? Boleh, tapi keamanan tetap jadi prioritas. Biar tetap aman dan nyaman selama berayun. Ntar Mas, jangan dilempar dulu. Di awal berayun, rasanya jantung ikut terbang. Tapi setelah itu, saya bisa mengikuti ritme ayunan dan mulai menikmati. Oke, nah kalau udah kayak gini enak nih, tinggal ayun-ayun doang. Saya bisa melihat dari sini air terjun, lumayan sih, tinggi banget. Itu yang buat saya dari tadi lumayan deg-deg ser untuk ngeliat ke bawah. Woohoo! Sekarang aku hadap ke sana nih. Nanti mau dibalik, hadap ke sana. Sepertinya akan berbeda dengan sensasi yang berbeda juga. Ayo Mas, dibalik Mas. Gini doang. Cuma kalau yang ini sebenarnya malah lebih enak yang ini sih daripada yang tadi. Kalau begini, saya lebih bisa menikmati karena tidak merasakan ketinggian dari sisi ini. Wah, nah kalau yang ini sensasinya lebih menyenangkan. Kalau yang gini tuh rasanya kayak bener-bener di ayun-ayun tidur gitu. Aduh, seru banget. Pokoknya kalian harus coba. Menyambangi Bali, sudah pasti harus mencoba water sportnya. Seperti yang saya lakukan sekarang di Sanur. Halo. Ya, sekarang saya sedang belajar untuk wake kiting. Kiting ya. Nah, ini simulasi untuk bermain kitesurfing nih. Saya lagi belajar nih. 2 kali mencoba, 2 kali pula saya jatuh. Bikin saya semakin tertantang. Akhirnya saya berhasil. Yes! Sumpah seru banget! Kalau udah berdiri sih seru.
rasanya setelah mencoba beberapa kali akhirnya bisa berhasil. Wakeboarding merupakan olahraga air yang menggabungkan skateboarding, snowboarding, dan surfing. Permainan ini membuat saya bisa menikmati sensasi kecepatan sekaligus arus ombak. Nah, jadi saya udah bisa nih gimana caranya berdiri. Bahkan saya udah tahu saya salah jongkok atau saya salah jongkok. Saya salah untuk berdirinya atau enggak. Kayaknya saya udah mulai bisa memahami bagaimana menyenangkannya permainan ini. Woohoo! Sedikit tips buat yang mau coba wakeboarding. Pastikan kuda-kuda kaki harus kuat dengan tumpuan pada lutut. Jika bertemu ombak, jangan dilawan. Ikuti kemana arah gelombang dengan kaki tetap bertumpu kuat pada papan. Berhasil mainin papan dong. Kayaknya saya udah bisa gimana caranya biar menjaga keseimbangan di atas boardnya. Sekarang tinggal gimana ngereleksin badan aja. Kayaknya mungkin saya bisa lepas satu tangan. Oh, sombong. Berhasil wakeboarding dengan satu tangan. Rasanya luar biasa bisa melakukan hal baru yang menyenangkan seperti ini. Sumpah seru banget. Ini pengalaman pertama saya untuk mencoba permainan ini dan sepertinya saya sangat ketagihan. Saya akan mencoba lagi. Menutup sore hari yang indah ini. Menikmati libur panjang di Pulau Bali tentu tradisi menjadi salah satu suguhannya. Salah satunya adalah makepung. Kepung dalam bahasa Bali berarti kejar. Jadi, makepung bisa diartikan lomba pacu kerbau. Ini dia nih cikarnya. Jadi dari sini nanti mengendalikan si kerbaunya. Nih saya boleh nyobain nggak Pak? Boleh ya? Jalan-jalan saja. Jalan-jalan aja. Saya penasaran ingin merasakan jadi joki dalam balap kerbau. Baru sekali mencoba, jadi saya harus jalan pelan-pelan. Lumayan nih harus menjaga keseimbangan. Kalau biasanya tuh berdiri. Oh berdiri. Ya, biar gagah. Oke, oh begitu. Oke, wah. Emang sih ini agak berbahaya nih. Ini aja saya jalan-jalan pelan harus menjaga keseimbangan. Apalagi kalau misalnya mereka balap kerbau beneran ya, makepung beneran ya Pak ya. Wey, seru juga nih. Mengendalikan kerbau-kerbau ini di atas cikar, padahal pelan. Nggak tahu nih kalau kenceng kayak gimana rasanya. Tapi emang harus sama orang yang punya pengalaman khusus ya, karena emang cukup berbahaya. Karena kita harus bisa punya trik caranya untuk mengendalikan si kerbau-kerbau ini. Makepung yang saya ikuti ini hanya latihan. Biasa dilakukan 1 hingga 2 kali sebulan. Perlombaan besar makepung bisa diikuti hingga 300 buah cikar.
dan dilakukan pada bulan Juli hingga November. Sekarang saya mau nyoba ini gimana rasanya mekepung, tapi karena saya belum berpengalaman untuk menjadi joki, saya duduk aja ya Pak, ngikutin ya Pak. Boncengan saya yang dibonceng nih, atau enggak jadi joki cadangannya Bapak. Oke, saya di mana? Di sini ya? Oke. Biar aman dapat pegangan. Oke. Mereka ini kenceng-kenceng banget nih. Saya antara deg-degan dan excited. Saya gimana? Gini. Kita coba. Dalam hitungan detik, saya udah melesat secepat kilat. Rasanya seperti terbang. Meski berbadan besar, kerbau-kerbau ini sangat cepat. Mereka bisa berlari hingga 3 km per jam. Makanya, hanya joki berpengalaman yang bisa mengendalikan. Panjang lintasan yang digunakan untuk balapan mencapai 1,5 kilometer. Udah gitu tadi saya salah duduk, tadi saya gini nih. Nah, jadi pas ininya kena batu, blak, habis kaki saya. Dari tadi megang-megang, kenceng, takut banget. Aduh, iya dia nggak mau berhenti. Aduh bentar pak, saya turun dulu. Aduh, tuh, masih gemeteran nih kaki saya. Masih gemeteran kakinya. Dia nggak mau stop lagi, kayak makin aku teriak, dia makin kenceng. Gokil. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih sekali lagi. Kerbau-kerbau ini akan kembali balapan ke titik awal. Ya, tadi itu ibarat kata test drive. Nah, sekarang lomba yang benar. Aduh. Saya sudah bisa berkata-kata nih. Kalau lomba benar berarti lebih kecil lagi daripada tadi. Oke. Kali kedua, saya sudah tidak setakut tadi. Makepung dipercaya sudah ada dari tahun 1925. Dahulu hanya jadi ajang permainan petani. Kini, makepung jadi ajang bergengsi buat warga Jemberana. Aduh. Saya masih gemeteran nih. Sumpah. Tapi seru banget sih. Kenceng banget. Semakin saya teriak, dia semakin lari. Jadi saya tadi sampai di satu sisi kayak mau teriak takut, mau teriak dia makin kenceng. Jadi kayak nggak bisa dijabarin dengan kata-kata. Tapi seru. Ayo. Waduh. Ya, setelah balapan makepung yang tadi saya ikutin, ternyata panjang juga loh proses untuk perawatan dari kerbaunya ya Pak. Prosesnya gimana nih Pak? Ya, kita mandiin biar bersih luka-lukanya. Oke, saya mau coba nih merawat kerbau. Wah. Jadi ini mandiin si kerbaunya nih ya Pak ya. Mandiinnya gimana caranya? Biasa aja? Tinggal di... oke. Baik. Tugas saya adalah mandiin kerbau. Mandi jadi hal penting buat kerbau, apalagi kalau mau balapan. Badan kerbau akan jadi segar sehingga fit untuk berlari. Nah, jadi si kerbau ini tuh suka banget berkubang kan, karena dia emang nggak bisa keringetan, jadi suka yang adem-adem. Nah, jadi kalau misalnya dimandiin kayak gini, seneng tuh dia. Tuh, adem kan? Adem ya, Bu? Adem. Bulu kerbau ini agak kasar ya dibanding dengan bulu kuda. Kalau kuda kan begitu diginiin halus banget nih.
Kalau bulu kerbau agak kasar ya. Si kerbau sudah bersih. Habis ini kita bakal ngasih jamu, kasih vitamin biar kuat. Jadi ini vitamin untuk kerbaunya ya Pak? Iya, persiapannya. Oke, apa aja nih Pak? Ini madu, Madu, kecap, kecap manis. kecap manis biasa ya? Iya, sama Sama? telur ayam kampung. Vitamin buat kerbau. Suplemen ini wajib buat mereka biar makin kuat berlari. Kerbau. Waduh. Pintar. Nah, si jamu yang tadi itu tuh menjadi sumber energi plus buat si kerbau ini jadi kuat larinya kayak tadi.